Bayangkan suasana masjid yang tenang tiba-tiba berubah tegang. Jamaah yang semula khusyuk mendadak terdiam ketika seorang pria berpakaian pendeta melangkah masuk menggandeng seekor anjing besar. Langkahnya mantap, tatapannya tajam, seolah menantang semua mata yang memandang. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Suasana berubah menjadi mencekam. Tak ada yang berani maju hingga seorang pemuda muslim berdiri dengan ketegasan yang mengguncang semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi disajikan untuk membuka mata dan hati kita semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu share video ini agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah luar biasa kali ini. Mari kita simak kisah viral yang sedang ramai dibicarakan. Siang itu, suasana masjid di sebuah kota kecil terasa begitu damai. Udara hangat menembus jendela. Jamaah mulai berdatangan untuk menunaikan sholat duhur. Lantunan tilawah lembut terdengar dari pengeras suara, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun, ketenangan itu seketika berubah menjadi keheningan yang mencekam. Dari arah gerbang masjid, seorang pria tinggi berkulit putih melangkah masuk. Pakaian jubah panjangnya menandakan bahwa ia bukan seorang muslim. Di tangannya tergenggam tali pengikat seekor anjing berukuran besar, berbulu coklat kemerahan dengan tatapan tajam dan langkah gagah. Beberapa jamaah langsung berhenti berzikir. Ada yang menatap tak percaya, ada pula yang spontan berdiri untuk memastikan apa yang mereka lihat bukan halusinasi. Astagfirullah, ada anjing di masjid, seru seseorang pelan, namun cukup untuk menarik perhatian semua orang. Pendeta itu terus berjalan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia menatap ke arah mimbar, seolah ingin menunjukkan bahwa kedatangannya bukan kebetulan. Beberapa jamaah mencoba menegur dengan sopan, namun ia hanya tersenyum tipis. "Kenapa kalian panik? Tuhan itu kasih, bukan takut pada makhluk seperti ini," ucapnya dengan nada meremehkan. Suasana berubah tegang. Anak-anak kecil ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Beberapa jamaah tua hanya bisa menggeleng. Semua tahu, dalam ajaran Islam, anjing memiliki hukum najis yang membuat tempat ibadah harus dijaga dari kehadirannya. Tapi pria ini datang seolah sengaja ingin memancing reaksi. Dan benar saja, bisikan mulai berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Tapi di tengah suasana panas itu, seorang pemuda muslim yang sejak tadi duduk di barisan belakang perlahan berdiri. Tatapannya tegas, langkahnya mantap. Ia berjalan maju ke arah pendeta itu. Dan sejak saat itu, semua mata tertuju padanya. Udara di dalam masjid terasa berat. Pendeta itu berdiri tegak di tengah ruangan, sementara anjingnya duduk diam di samping. Beberapa jemaah menatap dengan wajah tegang. "Tolong keluar dulu, Pak. Ini tempat suci," kata seorang pengurus masjid dengan suara bergetar. Namun pendeta itu hanya tertawa kecil. "Tempat suci, bukankah Tuhan di mana-mana?" katanya sinis. Kata-kata itu membuat beberapa orang tersulut emosi. "Kami menghormati Anda, tapi tolong hormati tempat kami juga," seru seorang bapak. Pendeta itu meliriknya dingin. "Saya datang dengan damai, tapi apakah kedamaian membuat kalian takut pada seekor hewan ciptaan Tuhan?" Pertanyaan itu terdengar seperti provokasi. Jamaah mulai berbisik, sebagian menggerutu. Namun sebelum keributan pecah, pemuda yang tadi berdiri kini melangkah maju. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan keberanian yang tak biasa. Ia berdiri hanya beberapa langkah di depan pendeta itu, lalu berkata lembut namun tegas, "Saudaraku, tolong pahami, masjid bukan sekadar bangunan. Ini rumah Allah. Tempat suci bagi kami untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta." Pendeta itu mengangkat alis, tampak tidak terpengaruh. "Apakah Tuhanmu tidak bisa menerima tamu seperti saya dan anjing saya?" katanya lagi dengan nada yang lebih menantang.
Pemuda itu tersenyum tipis. Kami tidak menolak tamu, bahkan dari agama manapun. Tapi setiap rumah memiliki adab. Saat kita masuk rumah orang lain, kita mengikuti aturan tuan rumah. Begitu pula di sini. Bukan karena benci, tapi karena menjaga kesucian. Suasana yang semula tegang perlahan berubah. Jamaah mulai terdiam. Kalimat pemuda itu menyentuh hati, meskipun situasi masih sangat menegangkan. Pemuda itu menatap pendeta tersebut dalam-dalam, tanpa sedikit pun rasa takut. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tahu Anda mungkin punya niat baik, mungkin ingin berdialog, mungkin ingin mengenal kami lebih dekat. Tapi langkah Anda ini, membawa anjing ke dalam masjid, bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap tempat ibadah." Pendeta itu terdiam. Untuk pertama kalinya terlihat kehilangan kata. Pemuda itu melanjutkan, "Kami tidak marah, tapi kami harus menjaga kehormatan rumah Allah. Jika Anda sungguh ingin berdialog, mari kita duduk di luar. Dengan cara yang santun, kita bisa saling memahami." Nada suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan yang membuat semua orang terpaku. Beberapa jamaah mulai mengangguk, kagum pada keberanian dan kebijaksanaan pemuda itu. Tidak satupun kata kasarnya keluar, tidak ada nada provokatif, hanya ketegasan yang berbalut adab. Pendeta itu akhirnya menunduk sedikit. "Baiklah, kalau begitu," katanya lirih. Ia menoleh ke arah jamaah, lalu perlahan menggiring anjingnya keluar. Langkah itu membuat suasana masjid terasa kembali tenang. Setelah mereka keluar, para jamaah langsung menghampiri pemuda itu. Ada yang menepuk bahunya, ada yang menitikkan air mata haru. "Masya Allah, nak, kamu luar biasa. Cara kamu bicara lembut tapi tegas," kata seorang bapak tua. Pemuda itu hanya tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, menjaga kehormatan rumah Allah dengan cara yang benar." Di luar masjid, di bawah rindangnya pohon, mereka akhirnya duduk berhadapan. Anjing pendeta itu berbaring tenang di sisi mereka. Pemuda itu memulai dengan kalimat lembut, "Kami tidak membenci Anda, dan kami tidak takut pada anjing Anda. Tapi kami diajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah." Pendeta itu mendengarkan, kali ini tanpa sikap menantang. "Saya hanya ingin tahu, kenapa hewan ciptaan Tuhan dianggap kotor?" Pemuda itu tersenyum. "Bukan kotor dalam arti hina, tapi karena Islam punya aturan tentang kebersihan. Kami punya tata cara tertentu agar ibadah tetap suci. Seperti Anda yang punya aturan di gereja, kami pun punya aturan di masjid." Perbincangan itu berlangsung lama, penuh rasa hormat. Pendeta itu mulai mengangguk-angguk, seolah memahami sesuatu yang baru. "Jadi maksudmu bukan menolak saya, tapi menjaga aturan?" tanyanya lagi. "Benar," jawab pemuda itu. "Toleransi sejati bukan membiarkan segalanya bebas tanpa batas, tapi saling menghormati batas masing-masing." Pendeta itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya mengerti sekarang. Maaf jika saya menyinggung." Pemuda itu menyalaminya dengan tulus. "Tidak apa-apa, saudaraku. Kita semua belajar." Momen itu terekam oleh beberapa orang yang menonton dari jauh. Sebuah pemandangan indah tentang dialog yang beradab di tengah perbedaan. Video kejadian itu menyebar cepat di media sosial. Dalam hitungan jam, jutaan orang menontonnya. Judul-judul berita bermunculan. Pemuda Muslim hadapi pendeta dengan anjing di masjid. Dialog yang menggetarkan hati. Tegas tapi santun. Komentar membanjiri setiap platform. Banyak yang terharu melihat cara pemuda itu menegur dengan adab dan kelembutan. "Andai semua umat beragama seperti dia," tulis salah satu warganet. Tak sedikit pula yang merasa tersentuh, menyadari bahwa kebenaran bisa disampaikan tanpa amarah. Pendeta itu bahkan kemudian membuat video permintaan maaf di akun pribadinya.
Ia mengakui bahwa tindakannya salah dan memuji pemuda tersebut karena telah mengajarinya arti sejati dari sikap beriman. Kisah ini menjadi viral bukan karena keributannya, tapi karena kedewasaan dan akhlak yang ditunjukkan. Di tengah dunia yang mudah terbakar oleh perbedaan, muncul seorang pemuda yang menunjukkan bahwa keberanian sejati adalah berbicara dengan hati yang bersih dan kepala yang dingin. Masjid itu kini menjadi simbol ketenangan dan kebijaksanaan. Banyak orang datang bukan karena ingin mencari sensasi, tapi ingin belajar tentang Islam yang penuh kasih dan ketenangan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa menjaga kehormatan agama tidak harus dengan amarah atau kekerasan. Ketegasan sejati adalah ketika seseorang mampu menegakkan kebenaran tanpa menjatuhkan harga diri orang lain. Pemuda Muslim itu telah memberi contoh nyata bahwa Islam adalah agama yang memuliakan akhlak, menjaga adab, dan menebarkan kedamaian. Semoga kita semua bisa meneladani sikap seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Berani berkata benar, tapi tetap lembut dalam menyampaikannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini agar tetap menyebarkan inspirasi dan pesan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.